Sejarah seorang ratu gila yang membawa jasad suaminya kemanapun ia pergi. Joanna of Castile lahir pada tanggal 6 November 1879. Ia lahir di kota Toledo. Ia mendapat sebutan Joanna the Meek atau si gila Joanna. Dia adalah anak ketiga dari Ferdinand II of Aragon of the Royal House of Trastamara dan Isabella I of Castile. Joanna memiliki 4 saudara kandung, yaitu Isabella Queen of Portugal, John Prince of Asturias, Maria Queen of Portugal, dan Catherine Queen of England. Sejarawan menggambarkan Joanna sebagai wanita yang cantik, bermata biru dengan campuran rambut pirang stroberi yang berwarna kemerahan. Saat masih bayi, Joanna kecil adalah bayi yang banyak menangis, tapi ia tumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas. Meskipun Joanna termasuk anak yang pemurung dan lebih sering menyendiri, kesukaannya pada membaca membuatnya menguasai berbagai bahasa termasuk Kastilia, Katalan, Kalaigo Portugis, Prancis, dan Latin. Joanna juga lihai dalam menari dan memainkan klavirot. Dia bukanlah pewaris tahta karena Joanna adalah anak ketiga dari Ratu Isabella I dan putra mahkota saat itu adalah John, Pangeran of Asturia. Maka dari itu, Joanna dilatih untuk menjadi istri yang baik yang ditargetkan untuk perkawinan politik. Dia juga mengambil pelajaran tata krama, etiket, menari, menggambar, menyulam, dan menjahit. Dia dikatakan sebagai musisi yang berbakat. Joanna juga pandai memainkan alat musik monokot, klavikot, dan gitar. Dia juga terlatih dalam berburu. Pada usia 16 tahun, Joanna menikah dengan Philip the Handsome, Duke of Burgundy. Philip adalah putra mahkota Kaisar Maximilian I dan ia diberi sebutan tampan karena matanya yang berwarna biru seperti baja dan rambutnya yang indah. Pada tanggal 20 Oktober 1496, Joanna of Castile secara resmi menikah dengan Philip the Handsome di Lier Utara, Brussels. Meskipun merupakan hubungan politik antara Habsburg dan Trastamara, tapi pernikahan itu dipenuhi dengan hasrat. Joanna benar-benar jatuh cinta pada suaminya, tapi Philip hanya menyukai fisik istrinya saja. Philip masih terus melanjutkan petualangan cintanya yang membuat Joanna menjadi cemburu sampai pada titik depresi dan akhirnya menjadi gila. Tak lama setelah pernikahannya, The Royal House Trastamara mengalami serangkaian tragedi. John, satu-satunya anak laki-laki Ratu Isabella I of Castile dan Raja Ferdinand II of Aragon, yang juga merupakan pewaris tahta, sakit parah dan meninggal pada usia 18 tahun. 2 bulan kemudian, istri John melahirkan seorang anak perempuan yang diharapkan akan menjadi pewaris tahta selanjutnya, tapi ia juga meninggal dunia saat dilahirkan. Pewaris tahta selanjutnya adalah Isabella of Aragon, Queen of Portugal, yang merupakan kakak dari John, anak pertama dari Ferdinand II dan Isabella I. Tapi setahun kemudian, Isabella meninggal dunia setelah melahirkan pada tahun 1498. Dengan demikian, pewaris tahta selanjutnya adalah putra satu-satunya dari Isabella, yaitu Michael the Paz, Prince of Portugal, yang baru saja dilahirkan. Tapi pada tahun 1500, Michael the Paz, Prince of Portugal, juga meninggal dunia di usia menjelang 2 tahun. Kematian berturut-turut tersebut membuat Joanna menjadi pewaris tahta Castile, Leon, dan Aragon. Meskipun ada 2 anak perempuan lainnya yang masih hidup, tapi usia mereka di bawah Joanna yang akhirnya membuat Joanna berhak atas tahta. Joanna pun dilantik menjadi Crown Princess pada tahun 1502 dan diberi gelar Putri Asturias. Pada tahun yang sama, Joanna menderita gangguan mental yang parah. Philip berulang kali mengancam akan meninggalkannya. Selain itu, perilaku Philip terhadap Joanna semakin kasar dan tidak menentu. Mendapat perlakuan kasar dari suaminya, Joanna hanya bisa menangis. Meskipun pernikahan mereka penuh dengan gejolak, namun pasangan itu berhasil memiliki 6 orang anak. Keenam anaknya yaitu Eleanor, Queen of France and Portugal, Charles V, Holy Roman Emperor, Isabella, Queen of Denmark, Ferdinand I, Holy Roman Emperor, Mary, Queen of Hungary, dan Catherine, Queen of Portugal. Pada suatu hari, Joanna dan Philip mengalami suatu pertengkaran yang hebat yang berakibat Philip pergi untuk kembali ke tanah kelahiran
kelahirannya di Flanders. Joanna mati-matian ingin mengejar suami tercintanya, tetapi ibunya Ratu Isabella melarangnya dan mengurungnya di Kastil La Motta di Medina de Campo. Dia menghabiskan waktu berhari-hari berjalan mondar-mandir sambil mengoceh tidak jelas. Ia bahkan menolak untuk makan dan tidur. Khawatir dan bingung dengan apa yang harus dilakukan tentang keadaan Joanna, akhirnya Ferdinand II dan Ratu Isabella membiarkan putri mereka pergi ke Flanders. Kepergian Joanna kelak merupakan kesalahan terbesar, karena ternyata di Flanders Philip memiliki wanita simpanan, dan ketika Joanna bertemu dengan wanita simpanan Philip, ia mengambil gunting dan memotong rambut perempuan itu. Merasa tidak puas, Joanna menikam wajah wanita simpanan Philip tersebut. Untuk mendapatkan kembali perhatian suaminya, ia memerintahkan para pelayannya untuk mencampur ramuan cinta, tapi hal itu semakin menjauhkan Philip ketika ia menganggapnya sebagai tukang sihir. Pada tahun 1504, ibu Joanna yaitu Ratu Isabella of Castile meninggal dunia, dan ini berarti Raja Ferdinand II kehilangan haknya sebagai penguasa. Setelah Ratu Isabella meninggal, Joanna naik tahta sebagai Ratu Castile pada tahun 1504. Suaminya kemudian menjadi raja. Ayah Joanna yaitu Ferdinand II otomatis kehilangan statusnya sebagai penguasa di Castile, meskipun istrinya mendiang Ratu Isabella mengizinkannya memerintah saat ketidakhadiran Joanna, dan saat Joanna tidak menginginkan memerintah sendiri sampai pewaris Joanna mencapai usia 20 tahun. Namun Ferdinand menolak mentah-mentah keputusan tersebut. Pada tahun 1505, ia membujuk parlemen dan mengatakan bahwa penyakit mental Joanna membuatnya tidak dapat memerintah. Parlemen pun setuju dan menetapkan Ferdinand sebagai wali Joanna untuk menjalankan administrator pemerintahan. Ferdinand juga mencetak koin kastil atas nama Ferdinand dan Joanna. Suami Joanna yaitu Philip jelas tidak menyukai hal ini. Ia kemudian membalas dengan menerbitkan koin atas nama Philip dan Joanna, Raja dan Ratu Kastil. Mertua dan menantu itu memang tampak tidak akur. Philip merasa ayah mertuanya akan merebut tahtanya sebagai raja. Ia bersikeras tidak ingin berbagi kekuasaan dengan Ferdinand. Sementara itu, Ferdinand tidak menyukai pria itu sedari awal dan tidak menginginkannya menguasai kastil. Philip sendiri diketahui telah mencoba beberapa kali untuk merebut kekuasaan Joanna, tetapi istrinya tetap jatuh cinta padanya dan tidak mengurangi kepercayaannya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Joanna melahirkan dua anak perempuan yang ia beri nama Mary dan Catherine of Asturia. Pada tanggal 25 September 1506, Philip tiba-tiba meninggal setelah terkena demam 5 hari karena tifus. Namun ada rumor yang mengatakan jika ayah Joanna telah meracuni menantunya tersebut dengan alasan Ferdinand tidak menyukai menantu asingnya. Selain itu, karena Philip bersikeras tidak menginginkan berbagi kekuasaan dengan ayah mertuanya. Setelah kematian suaminya membuat mental Joanna makin terpuruk dan jatuh ke dalam keputusasaan, dan dia menolak berpisah dengan tubuh Philip. Joanna memang dikenal dengan sebutan Joanna the Mad atau Joanna si Gila atau Joanna la Loca, dan bukan tanpa alasan ia mendapat julukan seperti itu. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental sejak tahun 1504 ketika ibunya sakit demam dan kemudian meninggal. Namun ketidakstabilan mentalnya sendiri dimulai setelah pernikahannya yang memburuk pada tahun 1502, disebabkan karena perselingkuhan suaminya. Setiap kali ibunya jatuh sakit, Joanna menolak untuk makan atau beristirahat dan hanya mondar-mandir dengan gugup. Namun, bukti yang paling jelas atas gangguan mentalnya terungkap ketika Philip, suaminya, meninggal. Joanna tidak mau berpisah dari jasad suaminya. Dengan kondisi Joanna yang tidak sehat, ayahnya Ferdinand II diangkat menjadi wali dan administrator juga sebagai gubernur kastil. Kondisi mental Joanna semakin parah. Hal ini menjadikan ayahnya Ferdinand II menempatkan Joanna di biara Santa Clara di Tordesillas, dekat Valladolid di Castilla pada Februari 1509, dan mengganti para pelayan setia Joanna dan menempatkan para pelayan baru yang hanya setia kepada Ferdinand untuk mengawasi dan merawat Joanna. Hal ini sebenarnya bukan keputusan yang buruk karena pada saat itu Joanna benar-benar dalam kondisi yang sudah tidak stabil dan sama sekali tidak cocok menjadi ratu. Beberapa sumber mengatakan bahwa Joanna sudah menjadi gila. Ia tetap membawa jasad suaminya ke Tordesillas agar selalu dapat dekat
dekat dengannya. Joanna akhirnya membiarkan jasad suaminya dimakamkan, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Dia menggali lagi kuburan suaminya, dan ketika peti mati Philip dibuka kembali, dia melompat ke sisi jasad Philip dan mencium kakinya. Sejak saat itu, jasad Philip yang berada di dalam peti selalu pergi bersamanya kemana-mana, bahkan dari meja makan menuju ke tempat tidurnya. Meskipun kebanyakan peti mati itu dalam keadaan ditutup, tapi sesekali Joanna membukanya untuk memastikan tubuh itu masih ada di sana. Dia berbicara dan menatap orang yang dicintainya itu. Mayat Philip akhirnya dimakamkan bertahun-tahun kemudian, tetapi masih pada jarak yang menurut Joanna nyaman dan tidak jauh darinya. Jasad itu dimakamkan di bawah jendela kamar tidurnya. Sejarawan telah menduga bahwa Joanna of Castile menderita berbagai masalah mental, termasuk psikosis, melankolia, skizofrenia, dan manik depresi. Setelah kematian Ferdinand II pada tahun 1516, putra Joanna, Charles V, naik tahta pada tahun 1519 dan menjadi penguasa tunggal Castile, Lyon, dan Aragon. Pada saat yang sama, ia juga diangkat sebagai Kaisar Romawi Suci. Joanna kemudian terlibat dalam sebuah rencana untuk merebut kembali tahta, tapi usahanya gagal. Hal ini membuat putranya terpaksa harus memasukkannya kembali ke dalam tahanan, di mana Joanna menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian. Joanna terus mengenakan pakaian berkabung warna hitam sampai ia meninggal dunia 49 tahun setelah kematian Philip suaminya. Joanna meninggal di usia 75 tahun. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.